Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susan Sadinia dengan NIM 1902201. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan keruntuhan Byzantium atau Kekaisaran Romawi Timur. Untuk itu, marilah kita simak penjelasannya. Byzantium sebenarnya bukan kota yang didirikan oleh Kaisar Konstantin Agung, tetapi pada mulanya hanyalah merupakan koloni bangsa Yunani, sampai kemudian dijadikan oleh Kaisar Romawi, yaitu Konstantin, menjadi ibu kota Romawi Timur. Nah, pada tahun 330 Masehi berkembang menjadi Roma baru yang dikenal sebagai Konstantinopel. Kota Konstantinopel terletak di daerah yang strategis, baik dari segi militer dan ekonomi. Dari segi militer, Konstantinopel lebih mudah dipertahankan dari serangan musuh karena memiliki daerah pedalaman yang bergunung-gunung dan di depannya bentang selat dan rela. Untuk memperkuat pertahanan kota-kota di daerah pedalaman, dibangun tembok tebal yang tinggi yang dikelilingi oleh parit. Salah satu kaisar yang memberikan banyak perubahan terhadap Konstantinopel adalah Kaisar Yustianus yang memerintah di Romawi Timur. Perubahan tersebut memiliki tujuan untuk mengembalikan kemegahan yang pernah dicapai oleh Romawi sebelum mengalami perpecahan dan berusaha merebut kembali wilayah yang pernah menjadi bagian dari Romawi. Sumbangan yang diberikan kaisar di bidang hukum dan arsitektur diantaranya merupakan kumpulan perintah yang pernah dikeluarkan kaisar yang kemudian menjadi sumber hukum di Romawi Timur. Sedangkan di bidang arsitektur, peninggalannya adalah gedung gereja Hagia Sophia yang merupakan contoh dari budaya Yunani dan Romawi kuno. Sehingga Byzantium menjadi pemelihara keagungan Yunani dan Romawi. Pengaruh seni Byzantium menyebar ke seluruh Eropa. Peristiwa yang paling penting dalam masa pemerintahan Kaisar Yustianus adalah terjadinya perpecahan dalam ajaran agama Kristen Katolik yang melahirkan aliran Katolik Ortodoks dan Katolik Romawi. Perbedaan tersebut berasal dari pandangan berbeda tentang kedudukan Yesus Kristus. Katolik Romawi mengaku bahwa Yesus merupakan Tuhan, anak Tuhan dan Rasul. Sedangkan Katolik Ortodoks mengaku bahwa Yesus merupakan Rasul, bukan Tuhan ataupun anak Tuhan. Setelah Kaisar Yustianus wafat, maka diangkatlah Heraclius pada 610 sampai 641. Pada masa pemerintahannya, Byzantium mengalami serangan diantaranya dari bangsa Slavia yang berhasil mengambil sebagian dari daerah Balkan dan daerah perbatasan Konstantinopel. Persia juga berhasil merebut dan menduduki wilayah-wilayah Romawi Timur, salah satunya yaitu Mesir. Melalui perjuangan yang berat, akhirnya kawasan tersebut berhasil kembali dikuasai, sehingga kelangsungan hidup Romawi Timur dapat bertahan lama. Namun, dengan munculnya agama Islam, maka Byzantium harus kembali menghadapi serangan dari bangsa yang baru. Romawi Timur mengalami periode kesulitan terutama diakibatkan oleh kerusakan sistem dan pengabaian militer. Pada masa yang sama, kekaisaran menghadapi musuh baru yang ambisius. Provinsi-provinsi Romawi Timur di Italia Selatan diancam oleh bangsa Norman yang datang ke Italia pada awal abad ke-11. Selama periode perselisihan antara Konstantinopel dengan Roma yang berakhir dengan skisma Timur Barat tahun 1054, suku Norman mulai menyerbu Italia Byzantium. Romawi Timur juga kehilangan pengaruh mereka atas kota-kota pantai di Dalmatia karena direbut Peter Krešimir IV dan Kroasia pada tahun 1069. Sekitar tahun 1202 hingga 1204 terjadi Perang Salib keempat, yang mana pada saat itu, sekitar tahun 1200, Paus Innocentius III memberikan titah untuk melakukan misi kepada pasukan salib dalam merebut Yerusalem yang pada saat itu gagal pada Perang Salib III berlangsung. Nah, maka hal ini dilanjutkan pada Perang Salib keempat. Akan tetapi, para
pasukan salib tersebut berlayar terlebih dahulu ke selatan, yaitu melalui Mesir, di mana hal tersebut ditujukan untuk melakukan pelemahan terhadap Mesir, yang mana di sana terdapat dinasti Ayubi sebagai penguasa Islam pada saat itu. Akhirnya, pasukan salib berhasil menguasai Mesir. Sebelum pergi ke Yerusalem, pasukan salib terlebih dahulu pergi ke Bizantium pada 1202. Di Bizantium, pasukan salib ini melakukan kerjasama dengan Alexius IV, yang mana dalam persyaratan kerjasama tersebut, Alexius IV Angelos ini berjanji akan mendanai perang yang dilakukan oleh tentara salib dengan syarat tentara salib mampu membantu Alexius IV ini menduduki tahta kekaisaran Bizantium untuk membalaskan dendam ayahnya, yakni Isakios II Angelos, yang diturunkan kekaisarannya oleh Alexius III. Pada 23 Juni 1203, pasukan salib dapat menaklukkan Konstantinopel. Alexius IV Angelos pun menjadi kaisar di Bizantium pada saat itu. Akan tetapi, Alexius IV ini tidak dapat memenuhi syaratnya, yang mana dapat membiayai. Pada akhirnya, Alexius IV Angelos ini mati terbunuh. Situasi semakin memburuk setelah Andronikos III wafat. Perang saudara selama 6 tahun, Nikea berhasil merebut kembali Konstantinopel dari Latin tahun 1261. Selanjutnya, mereka juga berhasil mengalahkan Epirus. Maka Romawi Timur berhasil direstorasi di bawah pimpinan Michael VIII Palaiologos. Akan tetapi kekaisaran yang terkoyak akibat perang kini rentan terhadap musuh-musuh di sekitarnya. Untuk memperkuat tentaranya dalam peperangan melawan kekaisaran Latin, Michael menarik pasukan dari Asia Kecil dan memungut pajak yang tinggi dari petani, sehingga mengakibatkan kebencian. Proyek pembangunan besar-besaran dilancarkan di Konstantinopel untuk memperbaiki kerusakan akibat perang salib keempat. Tetapi tidak satupun dari usaha ini menguntungkan petani di Asia Kecil yang menderita akibat serangan. Setelah pertempuran Kosovo, sebagian besar Balkan telah didominasi oleh Utsmaniyah. Kaisar memohon bantuan dari barat, tetapi Paus hanya akan mengirim bantuan jika gereja Ortodoks Timur mau bersatu kembali dengan tahta suci. Penyatuan gereja telah dipertimbangkan. Akan tetapi, penyatuan ini banyak ditentang oleh penganut Ortodoks di Timur. Tanggal 2 April 1453, Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih dengan tentara berjumlah 80.000 mengepung Konstantinopel. Akhirnya, Konstantinopel jatuh ke tangan Utsmaniyah pada tanggal 29 Mei 1453. Kaisar Romawi Timur terakhir, Konstantius XI Palaiologos, terlihat melepas tanda kebesarannya dan melibatkan dirinya dalam pertempuran setelah tembok kota direbut. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih.